Intro dulu, gengs. Labs layar box. Hari-hari berikutnya, Cheolmin mulai bertanding untuk mendapatkan uang tambahan. Dia bertanding MMA partai kecil. Kemenangan dan kemenangan selalu menghampirinya. Meskipun beberapa kali dia cedera, tapi itu masih bisa dia sembunyikan dari Zhenghua. Oh ya geng, sebenarnya Cheolmin tidak berterus terang bahwa dia bertanding MMA. Dia mengaku hanya berlatih tinju saja. Cheolmin tidak mau membuat Zhenghua merasa khawatir. Dia ingin membahagiakan Zhenghua. Waktu terus bergulir. Di sela-sela senggang, Zhenghua memijat Cheolmin. Ternyata Zhenghua mempunyai bakat dan hobi memijat. Dia senang melakukan beberapa hal. Kadang Zhenghua bisa menyadari bahwa Cheolmin cedera, tetapi Cheolmin berusaha menutupinya. Cheolmin mempunyai keinginan untuk menabung dan ingin mewujudkan cita-cita Zhenghua untuk membuka lokakarya kecil, usaha memahat atau gerabah, seperti membuat mangkuk dan vas-vas kecil. Mendengar itu, Zhenghua begitu bahagia dan penuh harap. Suatu ketika, Cheolmin mendapatkan lawan yang cukup berimbang. Meskipun dia memenangkan pertandingan itu, namun wajahnya terlihat babak belur, terutama matanya begitu bengkak. Beberapa saat setelah itu terlihat Min Tai-sik, rival sekaligus musuhnya yang dulu, datang memprovokasi Cheolmin untuk bertanding di partai besar, bukan di partai kecil seperti ini. Ejeknya lalu berlalu pergi. Jika Zhenghua tahu dia cedera cukup parah, terutama di matanya, dia bingung dan takut Zhenghua akan mengkhawatirkannya. Lalu dengan tekad yang kuat, dia meminta pelatihnya untuk menyobek lukanya agar mengempes. Itu terlihat menyakitkan, namun dia berusaha sekuat tenaga menahan semua itu demi menjaga perasaan Zhenghua. Sungguh perasaan cinta yang begitu dalam. Sesampainya di rumah, benar saja lukanya dapat ditutupi dan Zhenghua tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, Zhenghua mengajak Cheolmin mengunjungi makam ibu bapaknya. Seolah-olah Zhenghua ingin memperkenalkan Cheolmin kepada kedua orang tuanya. Lalu kisah sedih pun dimulai. Zhenghua bercerita di hari di mana dia dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan yang membuat dirinya buta serta kematian kedua orang tuanya. Saat itu Zhenghua ingin memberikan kejutan dan hadiah untuk kedua orang tuanya sebelum dia lulus kuliah. Mereka dalam perjalanan, terlihat Zhenghua duduk di kemudi sementara kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Tiba-tiba dia melihat di sebuah apartemen sesosok tubuh jatuh dari lantai atas. Itu membuat fokusnya terganggu. Sebuah truk box menabrak kendaraannya dan terjungkal. Cheolmin yang merasa kejadian itu berhubungan, dia shock dan kaget. Ketika itu korban penganiayaannya yang terlilit hutang sedang berusaha dari atap apartemen. Meski dia sudah berusaha memegang dan menyelamatkannya, namun orang tersebut terjatuh dengan luka bakar. Secara bersambung, kejadian ini adalah penyebab yang membuat Zhenghua buta serta meninggalnya kedua orang tuanya. Itu benang merahnya. Cheolmin merasa sangat bersalah dan shock berat. Kejadian itu memang telah merubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik, namun kejadian itu pula lah yang menyebabkan Zhenghua sangat dia cintai, buta, serta meninggalnya kedua orang tuanya. Sungguh takdir yang begitu kebetulan. Cheolmin merasa terpuruk dalam rasa bersalah yang begitu dalam. Dia menangis. Saat pulang dari sasana tinju, Cheolmin tiba di rumah. Terlihat bahan masakan tumpah di lantai. Dia merasa khawatir sesuatu terjadi. Ternyata Zhenghua telah berada di rumah sakit. Mereka bertemu. Cheolmin semakin merasa bersalah. Dari dokter yang menanganinya, Cheolmin mengetahui bahwa kerusakan kornea mata Zhenghua yang menyebabkan kebutaannya itu
Jika dibiarkan terus berlanjut tanpa ada tindakan medis, dalam 1 bulan ke depan dia akan mengalami kebutaan permanen. Akhirnya tanpa sepengetahuan siapapun, Cholmin mengambil jalan pintas karena dia membutuhkan begitu banyak uang untuk tindakan medis operasi mata Zhenghua. Cholmin menghubungi rivalnya dulu, yaitu Min Tai-sik. Dia meminjam uang sebesar 30 juta won. Entah apa yang harus dia lakukan atau bagaimana dia akan melunasi hutang tersebut. Sementara itu, Cholmin segera memberitahu Zhenghua agar segera dilakukan tindakan medis untuk operasi matanya dengan membeli kornea baru. Meskipun pada awalnya Zhenghua sudah cukup merasa bahagia dengan keadaannya serta ada Cholmin yang selalu menemani di sisinya, itu sudah cukup baginya. Lagi pula biaya operasi itu sangatlah mahal. Namun Cholmin memaksanya. Dia berkata mempunyai cukup tabungan dan dengan kata-kata motivasi, "Apakah kamu tidak ingin melihat wajahku, melihat anak-anak kita nantinya?" Akhirnya dengan sedikit ragu Zhenghua menyetujuinya. Menindaklanjuti pertemuannya dengan Min Tai-sik tempo hari dan terjadilah kesepakatan antara Cholmin dan bos mafia itu untuk melakukan pertandingan ilegal di negara Thailand. Dengan syarat semua identitasnya harus dihilangkan dan tidak ada keterkaitan dengan siapapun, entah itu keluarga atau orang-orang terdekatnya. Itu demi keamanan semuanya. Akhirnya karena sudah terlanjur dan Cholmin juga sangat membutuhkan uang tersebut, dia menyepakatinya dengan segala resikonya. Setelah menerima uang muka dari kesepakatan itu, Cholmin segera membayar biaya operasi Zhenghua. Lalu dia pun bersiap untuk kepergiannya, berpamitan kepada anjingnya Dingga, juga membakar semua identitas dirinya dan segala sesuatu tentang dirinya, karena dia tidak ingin Zhenghua terlibat dalam masalah ini. Dengan kata lain, Cholmin harus menghilangkan jejak sekecil apapun itu. Tidak lupa dia berpamitan kepada pelatihnya, menitipkan sisa uangnya kepadanya untuk menyerahkan kepada Zhenghua apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap dirinya. Meskipun sang pelatih telah berusaha untuk mencegahnya pergi, namun tekad Cholmin sudah bulat. Tibalah saatnya dia menemui Zhenghua, namun pastinya dia tidak pernah menceritakan niatnya untuk melakukan pertandingan ilegal dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Cholmin datang menemui Zhenghua untuk menyemangatinya agar operasi matanya berjalan dengan lancar. Zhenghua mengungkapkan harapan-harapan indahnya nanti ketika matanya kembali normal. Terlihat kesedihan di dalam hati Cholmin. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi atau menimpa dirinya ke depan. Dia hanya berharap dapat menebus semua kesalahannya dan membuat Zhenghua kembali normal dan bahagia. Saat Zhenghua memasuki kamar operasi, Cholmin juga mengantarnya dan bersiap-siap untuk pergi juga. Sampai nanti, ungkap mereka berdua. Apakah itu adalah saat-saat terakhir mereka bertemu? Kita lanjutkan ceritanya ya gengs. Akhirnya Cholmin pun berangkat ke negara Thailand dengan identitas palsu dan baru. Dia akan bertanding dalam pertandingan hidup dan mati tanpa peraturan. Di perjalanan dia selalu melihat dan menggenggam batu kenangan dari Zhenghua. Dia berharap semuanya akan berjalan baik dan lancar-lancar saja. Sampainya di negara Thailand, dia bergegas menuju tempat pertandingan ilegal itu. Lokasinya begitu tersembunyi, terlihat Min Tai-sik juga hadir, berpura-pura menyemangatinya. Tidak ada peraturan dalam pertarungan bebas itu, sungguh ironi. 살고 싶으면 정신 바짝 차려라. Arena kandang pertandingan mulai terlihat. Musuhnya terlihat begitu kuat dan buas, namun Cholmin tidak gentar. Pertarungan dimulai. Cholmin terdesak dan babak belur. Sorak-sorak penonton terdengar riuh.
Itu adalah pertandingan taruhan. Ternyata Min Tai-sik dan bosnya bertaruh untuk musuh, uang dan kemenangan dalam genggamannya karena Chol-min terlihat kalah dan babak belur. Namun di saat-saat kritis, Chol-min berusaha membalas dengan pukulan dan tendangan. Itu terlihat begitu brutal. Dengan cerdik, Chol-min menekan mata musuhnya sehingga berdarah dan pandangannya terganggu. Memukulnya beberapa kali lalu menyelesaikannya dengan tendangan KO. Chol-min pun menang. Min Tai-sik dan bosnya tidak menyangka itu. Mereka rugi dan kalah dalam taruhan. Terlihat Chol-min babak belur meski dia menang. Sementara itu, operasi Zhenghua berjalan dengan lancar dan sukses. Itu artinya Zhenghua dapat melihat kembali. Dia merasa bahagia dan terharu. Chol-min mendapatkan uangnya atas kemenangan itu dan bos mafia menitipkan permata untuk diselundupkan. Mereka akan menambah pembayarannya. Chol-min pun bersiap kembali ke tanah airnya. Tidak lupa dia menghubungi pihak rumah sakit dan mendapatkan kabar bahwa operasi Zhenghua berjalan dengan lancar dan sukses. Dia pun turut senang dan bahagia, tak sabar ingin segera pulang dan bertemu dengan Zhenghua. Namun takdir berkata lain. Dari arah belakang, tiba-tiba sebuah sedan hitam menabraknya. Lalu beberapa orang turun mengambil barang-barangnya, terutama berlian titipan bos mafia itu. Mereka lalu menusuk Chol-min 2 kali. Terlihat Chol-min terkulai dan tidak bergerak, entah hidup atau mati. Sungguh tragis ya, gengs. Sementara itu, Zhenghua terus mencari kabar Chol-min dan melaporkannya ke pihak berwajib. Tetapi karena segala identitas Chol-min tidak ada satupun, itu sia-sia. Seolah-olah dia hilang ditelan bumi. Zhenghua lalu dalam kesedihan sampai berimbas dengan bisnis yang telah dia rintis. Itu adalah bisnis lokakarya gerabah yang telah berjalan dengan sukses selama ini. Tetapi hidup harus tetap berjalan seperti harapan Chol-min terhadap dirinya dan masa depannya. Dia harus bangkit dengan tetap berharap suatu ketika Chol-min akan datang. Akhirnya dia pindah ke tempat barunya. Tidak lupa membawa serta kura-kura kecil peliharaan Chol-min beserta anjingnya Dingga. Lalu seorang tukang pos datang mengantarkan bando atas nama Jang Chol-min dan itu membawanya ke tempat di mana korban luka Chol-min, tempat yang biasa Chol-min datangi, dan itulah benang merahnya. Zhenghua pun bertemu dan mendengar cerita yang saling berkesinambungan antara dia, Chol-min, dan pria parubaya ini. Dia shock. Namun dia memahami itu semua. Di sela-sela senggangnya, dia berusaha membuat tiruan patung Chol-min berbekal kenangan dan sentuhannya di kala itu. Begitu Zhenghua sangat mencintai Chol-min dengan segala kesalahan atas masa lalunya. Namun kebaikan serta tulus hatinya telah menghapus semua kesalahannya. Zhenghua tetap dan akan selalu menunggunya sampai akhir hayatnya. 2 tahun kemudian, bisnis lokakarya gerabahnya semakin sukses. Zhenghua juga telah menjadi seorang relawan yang sering membantu pasien yang cedera atau lumpuh dengan teknik memijat akupunturnya. Suatu ketika, dia sedang memijat seorang kakek-kakek tua. Terlihat sosok pemuda lumpuh mendengar pembicaraan mereka. Dan ternyata itu adalah Chol-min. Ya, itu dia, gengs. Chol-min mencoba melihat wajah itu kembali. Itu Zhenghua, namun dia mencoba berbalik, menghindar. Dia merasa malu. Dia terdiam dalam sedih. Setelah memijat kakek tua tersebut, Zhenghua menghampiri Chol-min. Zhenghua akan memijatnya. Zhenghua tidak pernah tahu wajah Chol-min. Semua identitasnya tentang Chol-min telah dibuang dan dibakar oleh Chol-min. Jadi dia tidak mengenalnya secara visual.
Hanya Cheolmin yang tahu bahwa wanita di depannya adalah Zheng Hua. Beberapa kali Zheng Hua bertanya, namun Cheolmin membisu. Dia tidak ingin Zheng Hua mengetahui suaranya bahwa dia adalah Cheolmin. Zheng Hua mulai memijatnya. Sekali lagi momen kenangan itu terulang kembali. Sedih ya gengs. Lalu dia membalikkan tubuh Cheolmin. Terlihat Cheolmin menggenggam batu itu erat-erat sekali. Cheolmin menangis berurai air mata. Sejenak Zheng Hua merasakan sesuatu tentang kenangan itu, tentang tubuh ini. Namun ketika melihat nama pasien dan ada bekas luka di wajah Cheolmin, dia bergeming lagi. Tidak mungkin ini orangnya. Cheolmin pun berusaha sekuat tenaga tidak berderai air mata lagi. Dia tidak ingin Zheng Hua mengetahuinya. Dia bertahan dalam sedih dan diam. Sedih banget ya gengs. Beberapa hari setelah itu terlihat Zheng Hua membawa kura-kura kecilnya. Karena ada keperluan sebentar, Zheng Hua menitipkan ke teman kerjanya kura-kura tersebut di butiknya. Lalu dia pergi dengan anjingnya Dingga. Terlihat Cheolmin di luar, lalu dia masuk ke butik tersebut, menanyakan beberapa vas bunga untuk dibeli. Namun bukan itu tujuan Cheolmin sebenarnya. Dia mengambil kura-kura tersebut dalam tasnya dan membawanya pergi karena itu adalah miliknya. Cheolmin bergegas keluar. Tepat di persimpangan, seekor anjing mendekatinya karena kaget, lalu dia terjatuh. Anjing itu adalah Dingga. Dingga yang mempunyai naluri mengenal Cheolmin. Lalu pemiliknya Zheng Hua menghampiri dan meminta maaf atas kesalahan anjingnya. Zheng Hua membantu Cheolmin berdiri dan sekali lagi minta maaf. Zheng Hua tahu bahwa pria di depannya adalah pasien yang lumpuh di rumah sakit. Dia pernah memijatnya dan Cheolmin tetap tidak bersuara. Dia hanya mengangguk menerima permintaan maafnya. Sementara anjingnya Dingga terus menggonggong seolah-olah memberitahu Zheng Hua bahwa pria di depannya adalah Cheolmin, pria yang sangat Zheng Hua cintai dan ditunggu-tunggu. Tapi Zheng Hua terlambat untuk memahaminya. Cheolmin pun berlalu pergi. Dingga terus menggonggong. Sementara Cheolmin melangkah tertatih-tatih berlalu dengan sedih. Dia menangis, berusaha sekuat tenaga menahan perasaannya itu. Sedih lagi nih gengs. Ketika Zheng Hua sampai di butiknya untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan, dia melihat kura-kuranya itu telah hilang. Zheng Hua sejenak berpikir, berangkai benang merah dari kejadian ini semua begitu terhubung kebetulan. Dia mulai memahami, apalagi anjingnya Dingga menggonggong lagi, memastikan bahwa tebakannya itu benar. Lalu dia bertanya kepada temannya untuk memastikan tentang kebenaran bahwa orang yang mengambil kura-kura itu adalah pria yang pincang. Temannya memastikan itu semua. Dia shock sekaligus sedih, lalu dia berlari keluar mencari pria pincang itu yang tidak lain adalah Cheolmin. Dia berlari dan meraung sedih, terlambat menyadari ini semua. Namun sesosok Cheolmin sudah tidak terlihat. Cheolmin sedang di dalam bus memegang kura-kura kecilnya dalam toples. Sementara Zheng Hua berusaha memastikan dan mencari Cheolmin hingga dia mengetahui suatu tempat. Scene berganti. Cheolmin terlihat berdiri di samping sungai, tempat kenangan favoritnya, tempat di mana masa kecilnya dulu dihabiskan. Tempat di mana Cheolmin membawa Zheng Hua ke tempat itu, padang ilalang di tepi sungai. Ya, di tempat inilah dia lalu melepaskan kura-kura kecilnya agar bebas melanjutkan hidupnya di sungai yang luas itu. Lalu dia melihat ada 2 buah meja dan kursi di tempat itu. Terpahat huruf braille di meja itu, kutipan Romeo dan Juliet. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Ya, itu adalah Zheng Hua. Dia memanggilnya, mengatakan segala sesuatu tentang harapannya. Ketika dia sudah bisa melihat, dia hanya ingin melihat Cheolmin. Lalu Cheolmin tidak bisa berkata apa-apa.
Jeng Hua pun meminta maaf. Jolmin hanya menggeleng sedih. 내가 정말 미안해요. Jeng Hua memeluknya. Jolmin merasakan kehangatan, seolah-olah beban hidupnya selama ini telah terlepas. Mereka sedih sekaligus bahagia. Jeng Hua, aku mencintaimu. Cerita pun berakhir. Seperti biasa gengs, pesan yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah percayalah bahwa melalui cinta, pengertian, dan pengorbanan yang tanpa syarat, seseorang dapat mengatasi kesulitan dan membangun kembali masa depannya yang lebih baik. Sampai di sini dulu ya gengs, jaga kesehatan dan sukses selalu. Sampai jumpa lagi.